Halo teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita akan langsung terjun membedah laporan keuangan dari Resource Alam Indonesia atau yang kodenya KKGI. Anggap aja sesi ini adalah sesi mentoring personal kita, di mana kita sama-sama belajar membaca kesehatan sebuah perusahaan lewat angka. Siap? Betul sekali. Laporan keuangan ini ibaratnya hasil medical check-up lengkap sebuah perusahaan. Kita bisa lihat denyut jantungnya, tekanan darahnya, semuanya ada di sini. Jadi yuk kita pakai kacamata analis kita dan mulai mendiagnosis KKGI bareng-bareng. Oke, aturan pertama sebelum kita tenggelam dalam lautan angka, kita harus kenal dulu sama bisnisnya. KKGI ini sebenarnya jualan apa sih? Duitnya datang dari mana? Ini penting banget, biar nanti angka-angka yang kita lihat punya cerita dan konteks. Nah, kalau kita lihat sekilas, wah kelihatannya keren ya, portofolionya terdiversifikasi, ada 14 anak perusahaan, ada yang di bisnis listrik, ada pasir kuarsa, macam-macam. Tapi seorang investor yang jeli harus lihat lebih detail. Coba perhatikan kolom status operasi. Kebanyakan statusnya apa? Dalam pengembangan atau belum aktif? Ini petunjuk pertama kita nih. Diversifikasi ini kelihatannya lebih banyak di atas kertas, belum jadi kenyataan. Dan disinilah kita menemukan intinya. Dari belasan anak usaha itu, ternyata yang benar-benar jadi tulang punggung operasionalnya cuma satu, PT Insani Bara Perkasa, yang bergerak di tambang batu bara. Artinya apa? Artinya, nasib KKGI secara keseluruhan itu sangat-sangat bergantung pada performa satu perusahaan ini. Ini informasi kunci yang harus kita pegang. Oke, sekarang kita mulai masuk ke ruang operasi pertama, neraca keuangan. Anggap aja ini adalah foto ronsen yang kita ambil di akhir tahun 2025. Isinya apa? Apa aja yang perusahaan miliki dan dari mana sumber dananya? Yuk, kita lihat hasilnya. Konsepnya sederhana banget kok. Di satu sisi ada aset. Ini semua harta karun yang dimiliki perusahaan buat cari untung. Di sisi lain ada liabilitas alias utang dan ekuitas alias modal dari pemilik. Ini yang ngejelasin dari mana duitnya buat beli semua harta karun tadi. Keduanya harus selalu seimbang ya. Dan kita langsung menemu sesuatu yang menarik perhatian. Total aset perusahaan alias total harta karunnya ternyata menyusut. Dari hampir 209 juta dolar di 2024, turun jadi sekitar 182 juta dolar setahun kemudian. Gampangnya, ukuran perusahaan ini mengecil. Pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita, loh, kenapa bisa begini? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus pindah ke laporan laba rugi. Kalau neraca itu ibarat foto, nah laporan laba rugi ini ibarat filmnya. Film yang menceritakan kisah performa perusahaan sepanjang tahun 2025. Apakah mereka sukses besar atau malah boncos? Yuk kita tonton filmnya. Sebagai pembanding, kita intip dulu penjualan mereka di tahun 2024. Angkanya kuat banget, 326,8 juta dolar. Coba ingat-ingat angka ini ya. Dan inilah angka penjualan di tahun 2025. Cuma 153,1 juta dolar. Yap, Anda tidak salah baca. Penjualan mereka anjlok kepotong lebih dari separuhnya. Ini bukan sekedar turun, ini namanya terjun bebas. Nah, ini poin yang sangat krusial. Sebagai seorang analis, kalau Anda melihat penjualan turun lebih dari 50% dalam setahun, itu adalah alarm bahaya yang bunyinya kenceng banget. Tugas kita sekarang adalah jadi detektif. Cari tahu kenapa. Apakah karena volume penjualannya yang turun atau harga batu baranya yang anjlok? Dan efek dominonya kelihatan jelas banget di sini. Penjualan yang terjun bebas tadi langsung menyeret laba kotornya ke bawah. Dari 103 juta dolar di tahun 2024, di tahun 2025 cuma sisa 26 juta dolar. Kemampuan inti perusahaan buat cari untung dari jualannya benar-benar merosot tajam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, laporan arus kas. Kenapa? Karena ada satu pepatah emas di dunia investasi, profit is an opinion, but cash is a fact. Laba itu bisa jadi cuma opini di atas kertas, tapi uang tunai di rekening bank itu fakta yang nggak bisa dibantah. Laporan ini akan nunjukin apakah perusahaan ini mesin pencetak uang atau malah mesin pembakar uang. Gampangnya ada 3 aktivitas utama. Operasi, itu dari kegiatan inti jual belinya. Investasi, itu uang yang dipakai buat beli aset kayak pabrik atau mesin. Dan pendanaan, ini berkaitan sama utang, penerbitan saham atau pembayaran dividen. Dan disinilah kita menemukan kejutan yang kurang menyenangkan. Dari bisnis utamanya, KKGI bukannya menghasilkan kas, malah berdarah alias minus 8,1 juta dolar.
Bayangkan, Anda punya toko, tapi setiap hari malah nombokin operasional. Ini tanda bahaya yang serius banget. Lalu dari sisi investasi, mereka juga keluar uang 7,1 juta dolar. Oke, ini bisa jadi karena mereka beli aset baru untuk masa depan yang sebenarnya wajar. Tapi tetap saja, ini adalah arus kas keluar. Nah, yang ini cukup menarik. Di saat operasionalnya lagi minus, dari sisi pendanaan mereka juga keluar uang 9,1 juta dolar. Ini bisa berarti mereka bayar cicilan utang atau justru bayar dividen ke pemegang saham. Sebuah kombinasi yang agak janggal dan perlu diwaspadai. Jadi, kesimpulannya apa? Perusahaan ini lagi bakar uang di semua lini. Operasi minus, investasi minus, pendanaan juga minus. Hasilnya, tumpukan uang kas mereka terkuras drastis. Dari 68,2 juta dolar di awal tahun, di akhir tahun cuma tersisa 42,3 juta dolar. Oke, sampai sini kita sudah melihat angka-angka besarnya. Tapi, seringkali rahasia terbesar itu tersembunyi di detailnya, yaitu di catatan atas laporan keuangan. Disinilah yang membedakan investor pro dengan yang biasa. Yuk, kita keluarkan lagi jiwa detektif kita. Dan langsung ketemu. Ternyata hampir setengah atau 48% dari total penjualan KKGI di tahun 2025 itu datang dari satu pelanggan saja, World Resources Private Limited. Ini adalah resiko konsentrasi yang luar biasa tinggi. Coba bayangkan, apa yang terjadi kalau besok pelanggan ini pindah ke lain hati, langsung goyang perusahaannya. Risikonya nggak berhenti di situ. Di sisi pengeluaran, mereka juga sangat bergantung pada satu pemasok utama, PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Pemasok ini menyumbang hampir 28% dari total biaya pokok mereka. Jadi, ini seperti pisau bermata dua, sangat bergantung pada satu pelanggan besar dan satu pemasok besar. Oke, mari kita simpulkan hasil check-up kilat kita. Penjualan dan laba anjlok, arus kasnya berdarah di semua lini, asetnya menyusut. Ditambah lagi, ada risiko ketergantungan yang tinggi baik ke pelanggan maupun pemasok. Satu-satunya kabar baik di sini adalah opini auditornya wajar tanpa modifikasian. Ini artinya, auditor percaya bahwa angka-angka yang disajikan itu akurat dan sesuai aturan. Jadi, meskipun ceritanya kurang bagus, penjualan anjlok, kas terbakar, setidaknya kita bisa percaya bahwa ini adalah cerita yang jujur. Sekarang, giliran Anda. Saya sudah beberkan semua datanya, semua lampu kuning dan lampu merahnya. Kalau Anda adalah analisnya, setelah melihat semua ini, pertanyaan apa yang paling pertama muncul di benak Anda? Informasi tambahan apa yang akan Anda cari untuk memutuskan apakah ini harta karun yang tersembunyi atau justru ranjau yang harus dihindari? Coba pikirkan.